Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis vektor ya. Sebelum kita masuk ke dalam analisis vektor, kita harus tahu dulu nih apa bedanya vektor sama skalar ya. Mungkin kalian sudah tahu apa bedanya vektor sama skalar. Ya, macam-macam kuantitas dalam fisika seperti temperatur, volume, dan kelajuan itu dapat ditentukan dengan angka real atau nyata ya. Kuantitas-kuantitas seperti itu disebut dengan skalar. Jadi skalar itu kuantitas dalam fisika berupa besarnya saja gitu. Nah, kuantitas yang lain seperti gaya, kecepatan, dan momentum itu memiliki spesifikasi arah dan besar. Jadi selain besar, dia punya arah juga. Nah, kuantitas seperti itu dinyatakan dengan vektor. Jadi vektor itu besaran yang memiliki besar dan arah. Sebuah vektor direpresentasikan atau dinyatakan dengan sebuah anak panah atau bagian garis berarah yang mengindikasikan arahnya. Nah, besar vektor ditentukan dengan panjang dari anak panah ya. Jadi besarnya itu panjang anak panah menyatakan besarnya, sedangkan arah panahnya itu menunjukkan arahnya. Ini menggunakan satuan yang tepat sesuai. Oke, lambang dan notasi vektor ya. Jadi tadi lambangnya kalau tadi digambarkan ya, kalau digambarkan dengan garis berarah atau anak panah. Nah, kalau lambang vektor itu ditulis dengan huruf cetak tebal seperti ini ya, atau huruf biasa tapi dipakai tanda panah di atasnya ya, topi panah seperti ini. Nah, besarnya itu ditunjukkan dengan seperti ini. Ini tanda mutlak dari lambang vektor ya, begini ya, atau A saja. Vektor digambarkan dengan anak panah tadi sudah. Nah, ekor anak panah itu menunjukkan posisi titik tangkap, sedangkan ujung anak panah menunjukkan titik terminal. Nah, misalkan ini vektor A ya. Ini digambarkan dengan anak panah seperti ini. Ini titik pangkalnya disebut dengan titik tangkap, sedangkan ujungnya ini yang ada tanda panahnya itu disebut titik terminal. Nah, kesamaan vektor ya. Jadi vektor A dinyatakan sama dengan B jika seperti ini. Sejajar itu berarti sama ya. Arahnya seperti ini digambarkan. Kemudian vektor yang berlawanan. Nah, jika arahnya berlawanan seperti ini, tapi besarnya sama, itu vektor yang berlawanan. Jadi vektor A sama dengan min vektor B jika gambarnya seperti ini ya. Dan sebaliknya, vektor B sama dengan negatif dari vektor A. Oke, kemudian perkalian vektor dengan skalar ya. Ini A adalah vektor, M-nya adalah skalar. Itu akan menghasilkan vektor lagi. Nah, misalkan ini A ya, vektor A. Ini vektor C. Nah, vektor C itu sama dengan 3 kali vektor A. Jadi C itu vektor, A juga vektor. Jadi kalau vektor A dikalikan dengan 3, ini 3 itu skalar ya, bilangan skalar. Nanti akan menghasilkan vektor C yang merupakan vektor jika digambarkan seperti ini. Ini 3 kalinya ya, besarnya 3 kalinya. Tapi arahnya sama dengan vektor yang dikalikan. Jadi vektor yang dihasilkan dari perkalian vektor dengan skalar itu arahnya sama dengan vektor semula. Kemudian penjumlahan vektor dengan vektor ya. Jadi vektor A dijumlahkan dengan vektor B itu akan menghasilkan vektor C ya. Ini juga C vektor. Misalkan gini. Ini ada vektor A, ini ada vektor B. Vektor A ditambahkan dengan vektor B itu sama dengan vektor C. Cara menjumlahkannya bisa dengan seperti ini ya. Ini vektor A kita pindahkan ke sini. Kemudian titik pangkal
dari vektor B kita simpan di titik terminal di vektor A ya. Nah, nanti kita buat vektor baru dari titik pangkal vektor A ke titik terminal vektor B, akan menghasilkan vektor C yang ini. Atau boleh juga pakai metode jajar genjang seperti ini ya. Ini vektor A, ini vektor B. Jadi titik pangkal kedua vektor digabungkan, disatukannya di sini. Ini vektor B, vektor A. Kemudian kita buat vektor B digeser ya, sejajar seolah-olah ke sini. Dan titik pangkal vektor B yang ini berada di titik terminal vektor A di sini. Begitupun vektor A kita geser ke sini sejajar. Nah, nanti ujungnya dari titik pangkal yang ini sampai ke sini itu vektor C. Itu cara penjumlahan vektor ya. Kemudian pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor misalkan ini D sama dengan vektor D sama dengan vektor A dikurang vektor B. Nah, itu tuh sama saja dengan vektor A ditambah vektor min B ya. Ingat, vektor min B itu berarti sebetulnya dia vektor B cuma arahnya berlawanan. Ya, vektor min B itu. Nah, misalkan ini. Nih, berarti A dikurang B. Nah, berarti ini vektor A. Nah, dikurang B sebetulnya ditambah B tapi arahnya berlawanan dengan vektor B. Misalkan ini A, nah min B itu berarti kalau vektor B arahnya ke sini, vektor min B berarti arahnya berlawanan ke sana, besarnya sama. Jadi ini dipindahin ke sini, tuh, ya. Maka hasilnya penjumlahan vektor A dengan vektor min B adalah ini D di sini. Boleh dengan cara jejar genjang. Yang kedua sama saja hasilnya. Jadi ini vektor D ya. Oke. Itu untuk pengurangan vektor. Jadi pengurangan vektor sebetulnya sama saja dengan penjumlahan, tinggal yang negatifnya itu lawan dari arah vektor yang positifnya. Selanjutnya vektor satuan ya. Ada yang namanya vektor satuan. Bisa dilambangkan dengan A kecil atau biasanya ada A seperti ini nih. Dikasih topi seperti ini. Nah, ini juga vektor satuan. Itu besarnya sama dengan vektor tersebut dibagi dengan besar vektornya. Ya. Jadi ini tuh hanya menentukan arah, besarnya satu satuan. Gitu. Oke. Nah, sehingga suatu vektor bisa ditulis sebagai ini. Vektor A itu sama dengan besar vektor A dikali dengan vektor satuan A. Tuh ya. Jadi ini menyatakan besarnya, ini vektor satuan menyatakan arahnya. Contoh pada vektor satuan koordinat kartesius ya. Vektor satuan untuk arah sumbu X ditulis I ya, vektor satuannya. Ingat ya, koordinat kartesius itu ada 3 sumbu. Sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z ya. Jadi ingat di koordinat kartesius itu ada sumbu X ya. Ya. Kemudian ada sumbu sumbu Y dan sumbu Z. Nah, itu. Nah, vektor satuan untuk X itu yang ini itu ditulis dengan I ya, vektor satuan X. Vektor satuan untuk Y itu ditulis J, sedangkan vektor satuan untuk arah sumbu Z disebut K. Nah, hukum aljabar vektor. Nah, jika A, B, dan C adalah vektor dan M dan N adalah skalar, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi berlaku hukum komutatif penjumlahan dalam vektor ya. Kemudian A ditambah dalam kurung B tambah C itu sama dengan dalam kurung A tambah B
ditambah C. Jadi berlaku asosiatif penjumlahan. Kemudian M dikali dalam kurung N kali A sama dengan M kali N dalam kurung A sama dengan M N dalam kurung M kali A. Jadi ini juga berlaku hukum asosiatif perkalian skalar. Kemudian yang keempat, dalam kurung M tambah N dikali A sama dengan MA ditambah NA. Jadi berlaku juga hukum distributif. Ya. Atau distributif yang lainnya, M dikali A plus B sama dengan MA ditambah M kali B. Ya, gitu. Kemudian komponen sebuah vektor. Nah, misalkan ini ada vektor A. Ini ada kok jika digambarkan dalam koordinat kartesius itu dia memiliki 3 komponen. Komponen untuk arah X, yang ini Y, komponen untuk arah Y, ini J, dan komponen untuk arah K, ya, Z. A1I itu merupakan komponen vektor A dalam arah sumbu X, ya. Ini A1 itu menunjukkan besar skalarnya pada komponen sumbu X, ya. Kemudian A2J itu komponen vektor A dalam arah sumbu Y. Dan A3K itu komponen vektor A dalam arah sumbu Z. Di sini bisa dilihat gambarnya bahwa ini adalah vektor A, ya, ini. Nah, ini vektor A. Nah, komponen sumbu X, ya, berarti ini diproyeksikan ke sumbu X yang ini. Nah, ini proyeksikan. Ini arahnya ke tengah sini, ya. Nah, untuk proyeksi di sumbu X yang ini A1I, ya, ini I. Kemudian proyeksi di sumbu Y yang ini, ya. Nah, yang ini arahnya yang ini nih. Kemudian untuk proyeksi di sumbu Z yang ini. Nah, ini, ya, K yang ini. Oke. Kemudian penjumlahan vektor. Nah, misalkan ini ada vektor A dengan komponen vektornya seperti ini. A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan vektor B dengan komponen vektornya B1I ditambah B2J dan B3K. Nah, vektor C sama dengan A ditambah B, ya. Berarti ini komponen A ditambah komponen B. Nah, nanti hasilnya vektor C itu komponen untuk sumbu X dijumlahkan yang samanya, ya, X berarti arah I dengan arah I. Berarti ini A1, ya. Ini A1 dengan B1 itu untuk arah I dijumlahkan, karena dijumlahkan berarti A1 tambah B1. Kemudian kita jumlahkan komponen arah Y, ya, untuk J nih. Berarti A2 ditambah B2 ini. Kemudian kita jumlahkan untuk arah Z atau komponen K-nya, ya, ini nih. Berarti A3 ditambah B3 ini. K ini hasilnya vektor C. Vektor C itu penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Nah, begitupun dengan pengurangan, ya. Tinggal dikurangkan saja tiap-tiap komponennya di masing-masing arahnya. Kemudian perkalian vektor dengan skalar. Nah, misalkan ini vektor A sama kayak tadi, ini vektor B. Nah, vektor D itu sama dengan 3 kali vektor A. Berarti tinggal dikalikan 3 dikali komponen dari vektor A, ya. Ini tinggal dikalikan skalarnya dengan masing-masing komponen tiap arahnya. Gitu. Kemudian besar vektor. Ya, ini besar vektor A, ya. Ini kita menggunakan teorema Pythagoras, ya. Vektor A itu kan OP, ya. Nah, OP itu
akan membentuk sebuah segitiga jika diproyeksikan bawah ya. Ini berarti perhatikan segitiga ini OP, Q dan QO ya. OP itu OP kuadrat, OQ dan QP ya. Ini siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di sini. Oke. Berarti OP kuadrat itu sama dengan OQ kuadrat ditambah QP kuadrat. Nah, tapi ingat OQ itu juga dia segitiga juga jika dilihat proyeksinya dengan sumbu X ya. Di sini sudutnya. Berarti OQ kuadrat itu sama dengan OR kuadrat ditambah RQ. Ini siku-siku juga ya. Nah, sehingga jika dimasukkan ini kan ini OQ itu sama dengan ini ya. Ini. Nah, ini OQ. Jadi ini diganti, OQ yang ini diganti oleh ini. Ini dimasukkan ke situ. Nah, sehingga OP kuadrat itu sama dengan OR kuadrat tambah RQ kuadrat ditambah QP kuadrat. Itu ya. Atau kita bisa juga tulis A kuadrat itu sama dengan AI kuadrat. AI itu mana? Komponen sumbu X ditambah A2 kuadrat. A2 itu komponen sumbu Y dan A3 kuadrat. A3 itu komponen sumbu Z. Atau kita juga bisa tulis A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Jadi besar vektor itu dalam koordinat kartesius sama dengan akar dari jumlah kuadrat dari masing-masing komponen arah sumbunya. Oke, contoh soal nih. Diketahui R1 komponennya ini 2I tambah 4C min 5K. Dan R2 ini I plus 2C plus 3K. Pertanyaannya, tentukan resultan vektor R1 dan R2. Resultan berarti apa? Jumlah ya. Resultannya berarti jumlah. Oke. Kalau jumlah tinggal dijumlahkan ke setiap komponennya. Kemudian yang B, tentukan vektor satuan. Oke, vektor satuan. Jawabnya berarti resultan atau kita tulis saja R besar sama dengan jumlah dari kedua vektor R1 dan R2. Berarti ini komponen R1, ini komponen R2. Tinggal dijumlahkan di tiap komponen sumbunya ya. Berarti yang I dengan I berarti 2I tambah I berarti 2 tambah 1 3I ya. 4 ditambah 2 6. Negatif 5 ditambah 3 berarti negatif 2. Jadi ini resultannya. Sekarang tentukan vektor satuan resultan tersebut. Kita tentukan vektor satuan ini. Gimana cara menentukannya? Berarti kita harus tahu dulu besarnya ya. Besarnya dari mana? Dari sini. Tadi besarnya itu sama dengan akar dari kuadrat tiap komponennya. 3 ini dikuadratkan 9. 6 dikuadratkan 36. Negatif 2 dikuadratkan jadi 4. Hasilnya 49. Akar 49 7. Berarti ini besarnya. Nah, vektor satuan tadi ingat vektor dibagi besarnya. Jadi vektor satuan itu 3I plus 6J min 2K per 7. Ini vektor satuannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya perkalian titik atau dot product. Dot product antara A dan B atau perkalian skalar itu didefinisikan seperti ini. A dot B itu sama dengan AB
cos theta. Nah, theta adalah sudut terkecil yang diapit A dan B, vektor A dan B. Jadi misalkan ini vektor A, ya, ini vektor B. Ini kan ada dua sudut nih, sudut yang ini dan sudut yang ini. Nah, mana yang terkecil? Berarti kan yang ini. Nah, ini yang disebut tetanya. Secara fisis, dot product adalah proyeksi suatu vektor terhadap vektor lainnya, sehingga sudut yang diambil adalah sudut yang terkecil. Jadi itu sebetulnya proyeksi, ya. Ini tuh hasilnya, misalkan A dot B, sebetulnya itu proyeksi dari sini. Proyeksi teh bayangannya, ya. Nah, ini tuh hasilnya. Ini nih hasilnya. Saya gambar yang ini nih. Proyeksinya ke sini. Nah, ini tuh sebetulnya hasil perkalian dot, ya. Nah, makanya hasil dari perkalian dot, ya, atau perkalian titik itu menghasilkan skalar. Nah, perkalian titik. Oke, misalkan ini ada vektor A dikalikan vektor B secara dot, ya, atau A dot B. Berarti ini komponen A didotkan dengan komponen B. Caranya seperti apa? Caranya seperti biasa, ini satu-satu, ya. Yang pertama dulu, komponen yang ini A1i dikalikan dengan semua komponen yang ini. Berarti hasilnya ini ditambah A2j yang ini dikalikan semua dengan ini, hasilnya ini. Kemudian A3k ini juga dikalikan dengan yang ini, hasilnya ini. Nah, kita hitung satu-satu. Nah, lihat nih, ini dikalikan dengan ini, berarti A1 B1 I kali I. Selanjutnya A1 B2 jadi A1 B2 I kali J, A1 B3 I kali K, dan seterusnya seperti ini. Nah, ingat sekarang yang ini nih. Ini I dengan I berarti sudutnya berimpit. Tadi perkalian dot itu kan sama dengan definisinya tuh A kali B cos, ya. Cos theta. Ingat, cos 0 berapa? Cos 0 kan 1. Berarti ini jadi A kali B, A1 kali B1 dikalikan 1, jadi hasilnya A1 B1. Sedangkan yang ini A1 B2 dikalikan dengan I dot J. Ingat, I sama J itu kan tegak lurus, berarti sudutnya berapa? 90. Cos 90 berapa? 0. Ini tuh hasilnya cos 90. Hasilnya berapa? 0. Maka ini 0 dikalikan ini, hasilnya 0. Begitupun yang ini, I dengan K juga hasilnya 0. Cos 90 0. Ini bakal hilang. Yang ini pokoknya yang beda hilang. Yang ini ada J dot J itu kan sudutnya 0. Nah, kalau yang ini cos 0 itu sama dengan 1. Makanya hasilnya A2 B2. Yang ini 0, yang ini 0, ini 0, ini hasilnya 1. Makanya yang tersisa tinggal A1 B1, ya. Kemudian A2 B2 dan A3 B3. Jadi untuk perkalian dot, ya, hasilnya itu kalikan dengan yang sama, berarti, ya, komponennya. Yang beda itu nggak ada karena hasilnya 0, tegak lurus. Oke, sekarang perkalian seperti ini contohnya, ya. Yang ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau I dot I itu kan besar I kali besar I cos 0, makanya cos 0 1. Sedangkan yang beda, yang tegak lurus, ini 90 0. Gitu, ya. Oke. Nah, ini jelasan yang tadi.
contoh perkalian dot dalam fisika nih, misalkan ini dalam apa nih, usaha ya. Nah ini gaya, ini sudutnya perpindahan. Jadi usaha itu skalar ya, usaha itu perkalian antara F dot S. Nah gitu, makanya usaha itu skalar. Itu perkalian dari dua vektor, vektor gaya dan vektor perpindahan. Contoh dot produk dalam fisika yang lain, misalkan ini nih dalam bidang ya dan magnet nih. Ini juga sama. Nih dan magnet itu perkalian antara ini. Vektor bidang ya yang menembus dengan bidangnya. Nah, flux magnet ini adalah skalar ya, perkalian antara medan magnet dan arah bidang. Kalian dot. Oke. Catatan, bidang adalah vektor yang memiliki luas dan arah. Ya, arah bidang adalah arah normal bidang di suatu titik. Arahnya arah bidang normal, jadi N ke atas tegak lurus dengan bidang. Nah sekarang selain ada perkalian dot, dalam vektor juga ada yang namanya perkalian silang atau cross product. Cross product antara vektor A dan vektor B itu didefinisikan seperti ini. A cross B sama dengan AB sin theta U. Nah kalau tadi cos ya, kalau ini sin. Nah, sin. Tapi kalau sekarang ini ada UU itu apa? Vektor satuan. Jadi kalau perkalian cross atau perkalian silang, kedua vektor yang dikalikan secara silang atau cross itu akan menghasilkan vektor lagi. Jadi ada arahnya lagi, beda sama perkalian dot. Theta adalah sudut terkecil yang diapit A dan B, sama seperti tadi. Nah, hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B adalah sebuah vektor C yang arahnya, nih arahnya, ada arahnya, tegak lurus bidang yang memuat vektor A dan B. Jadi tegak lurus dengan bidang vektor A dan B. Sedemikian rupa sehingga A, B, dan C membentuk sistem kaidah tangan kanan nih, seperti sistem skrup ya. Ingat di Fisdas nih, sistem kaidah tangan kanan, sistem skrup. Jadi kalau misalkan muternya ke sana nih, muternya ke sana skrup, berarti dia arahnya keluar ya. Kalau muternya ke situ berarti masuk gitu, masuk. Nah ini keluar. Nah ini sistem skrup ya. Nah seperti ini, kalian cross ya. A cross B berarti ke atas, B cross A berarti ke bawah gitu. Perkalian silang ini contohnya ya. Ini C nih, A cross B. Skrup nih, A cross B berarti dari tangan kanan ini ke atas C. Sebaliknya B cross A ke bawah arahnya min C. Nah, pada sistem koordinat tegak lurus nih di Kartesian, I cross I itu sama dengan 0. Nah, ini mah ingat sin ya. Kalau yang sudutnya, ini kan sudutnya 0 ya, sin 0 sama dengan 0. Jadi, kalau arah yang sama dicrosskan dalam Kartesian itu hasilnya 0. Tuh, 0. Nah, lalu yang ini, yang beda itu pasti ada arahnya. Nah, I ini mesti dihafal nih ya. Ingatnya pakai kaidah tangan kanan aja yang tadi skrup. Jika I dicrosskan dengan J hasilnya K ya. J dicrosskan dengan K hasilnya I. K dicrosskan dengan I hasilnya J. J dicrosskan dengan I hasilnya negatif K. K dicrosskan dengan J negatif I. I dengan K negatif J ya. X, Y, Z
ya. Jadi kalau misalkan berarti ini I ya, arah I, ini arah J, ini arah K. Nah, tadi bisa gunakan kedatangan kanan atau skrup ya. Jadi kalau I dikroskan dengan J berarti ke atas, berarti hasilnya K. Tapi kalau dibalik, J dikroskan dengan I berarti ke bawah. Ke bawah mau ke sini berarti negatif K. Ya, seperti itu. Oke, contoh nih ya, perkalian silang nih, A cross B. Ini komponennya seperti ini. Berarti nanti seperti biasa kalikan dulu ini A1 kalikan dengan semua di sini B, terus A2 kalikan dengan itu juga ya, dan seterusnya ke sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang yang ini nih, yang ini mah pasti jadi berapa? Jadi 0 karena sudutnya 0, si 0 kan 0. Berarti ini pasti bakal dicoret, yang samanya ini juga sama, ini juga sama. Yang ini akan beda nih. I kali J jadi apa tadi? Nah, jadi K. Ya, ini jadi min J, ini jadi min K, ini jadi I, jadi J, jadi min I. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi A cross B nanti hasilnya samakan dulu kan, ini yang K ada 2 tuh yang ini ya, dengan yang ini. Berarti A1B dikurang A2B 1 ya. A1B2 dikurangi A2B1 seperti ini. Ini juga dikelompokkan yang J-nya tadi ada 2 J-nya, berarti yang ini dengan yang ini hasilnya ini. Nah, kalau kalian perhatikan ini tuh sebetulnya hasilnya seperti determinan dari matriks ya, matriks di mana ininya komponen yang atasnya baris pertama komponen X, Y, J, K, I, J, K ya, X, Y, Z. Kemudian yang kedua komponen vektor A, yang ketiga komponen vektor B. Nah, jadi ini yang pertama I, yang pertama I itu kita tutup yang bagian ini sama ini, berarti kan ini A2 B3 dikurangi A3 B2. Minornya ingat waktu di matriks ya, yang ini tuh. Kemudian untuk J, yang J kan berarti yang ini ditutup sama yang ini, berarti tinggal A2 A1 B3 1 B3 ya kurang A3 B1 ya, ini kebalik nih ya. Oh sorry, negatifnya ini kan dikali J negatif, jadi betul yang ini. Oke, dan yang K juga sama seperti itu, ini tutup tinggal yang ini ya, hasilnya ini. Oke, contoh perkalian silang dalam fisika ini dalam torsi ya. Jadi torsi itu atau momen gaya itu sama dengan R cross F ya.